Halo guys, ketemu lagi sama aku Amos. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya ngebuat sebuah foto yang tajam dan gak ngeblur dengan menggunakan sebuah smartphone. Nah, channel ini merupakan channel yang ngebahas tentang fotografi dan videografi menggunakan sebuah smartphone. Jadi jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman ya. Pertanyaannya gini nih, gimana caranya ngebuat sebuah foto yang tajam dan gak ngeblur tapi menggunakan sebuah smartphone aja? Yang pertama tuh, foto di tempat yang terang. Kenapa foto di tempat terang? Karena biasanya nih kalau misalnya kamu foto menggunakan kamera bawaan dari smartphone-mu atau aplikasi bawaan dari smartphone-mu, settingan awal dari smartphone-mu itu biasanya ke setting di sistemnya tuh auto nih teman-teman. Jadi cahaya yang kamu bisa dapetin di kamera itu mengikuti cahaya di sekitar ruangan yang ada gitu. Jadi gini nih teman-teman, kalau misalnya nih kamu buka aplikasi bawaan dari sebuah smartphone kamu, mau iPhone atau mau Android, itu tuh settingan awal dari kamera smartphone-mu itu tuh biasanya settingannya tuh diarahin ke settingan auto gitu. Jadi kalau misalnya settingan auto itu tergantung dengan tingkat pencahayaan lokasi di mana kamu mau foto kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kamu foto di tempat yang lokasinya nih agak gelap nih, secara otomatis kamera bakal menyesuaikan settingannya buat foto di tempat yang gelap. Nah, gimana cara dia settingnya? Dia bakal naik, pertama nih, dia bakal naikin ISO. Yang kedua, shutter speednya turun nih teman-teman. Nah, kalau misalnya shutter speednya di setting sama kamera secara auto menjadi lambat, misalnya dari 1/120 jadi 1/10 atau 1/20, kemungkinan goyangnya itu jadi lebih tinggi. Tapi kalau misalnya nih teman-teman semua foto di tempat yang terang, secara otomatis kamera bakal menyesuaikan cahaya yang ada di ruangan tersebut. Kayak gitu, kalau misalnya kita foto di luar ruangan yang cahayanya banyak, maka settingan ISO-nya itu bakal jadi kecil. Dan yang kedua, settingan shutter speed yang ada di kamera itu bakal tinggi. Nah, saat shutter speednya itu semakin tinggi, itu jadinya bikin foto semakin nge-freeze kayak gitu. Nah, kalau misalnya buat teman-teman nih yang belum tahu tentang segitiga exposure gitu, teman-teman bisa cek di video-videoku deh, aku pernah bahas itu sebelumnya. Itu tuh berfungsi banget tuh kalau misalnya kita menggunakan settingan auto buat kamera handphone kalian. Pilih tempat yang terang supaya objek yang kamu foto itu teriluminasi, mendapatkan cahaya yang cukup terang kayak gitu tuh teman-teman. Nah, setelah foto yang terang, sekarang kita akan ngebahas di poin yang kedua. Poin yang kedua itu apa? Poin yang kedua itu adalah ke mode profesional. Untuk iPhone sendiri itu tuh belum ada settingan mode profesional sih di iPhone 11 ya. Aku nggak tahu sih di iPhone 12 atau iPhone 13 sudah ada mode profesional atau belum, tapi sampai di iPhone 11 yang aku pegang ini belum ada mode profesionalnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mau masukin ke mode profesional itu kamu harus beli aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai Android, di Android ini tuh ada mode profesionalnya. Misalnya kamu bikin speednya tuh jadi kenceng, misalnya 1/200 atau 1/150 kayak gitu kan. Nah, idealnya sih shutter speed itu 2 kali panjang lensanya. Jadi kalau misalnya lensa kamu itu 26 mm, lensa bawaan ini misalnya lensa standarnya itu 26 mm. Nah, 26 mm dikali 2 berarti kan sekitar 52 mm ya. Jadi 50, iya benar 52 mm. Jadi settingan kamu itu tinggal kamu atur ke 1/52 atau lebih cepat. Kayak gitu. Itu biasanya sih idealnya seperti itu tuh teman-teman. Tapi kalau misalnya nih kamu setting di shutter speed yang tinggi, itu biasanya bayarannya adalah kamu harus naikin ISO dari kamera kamu kayak gitu. Kalau misalnya ISO-nya nggak kamu naikin, itu resikonya hasil fotonya itu bakal jadi lebih gelap. Jadi sayang banget kayak gitu loh kalau misalnya kamu cuman pengen ngincer hasil foto yang nggak ngeblur atau yang tajam tapi hasil fotonya gelap gitu. Sebenarnya bisa sih nanti di ending kamu edit tuh bisa, tapi menurut aku kalau bisa kita matang di kamera, habis itu editannya tuh nggak usah terlalu banyak. Aku mikirnya sih lebih enak ya begitu ya. Oke, gimana?
sampai di sini ada yang bingung atau nggak sama yang aku sharingin tadi? Kalau misalnya nih teman-teman bingung sama poin yang nomor 1 atau yang poin yang kedua tadi, feel free loh teman-teman buat tulis di komentar, kita sharing bareng, kita bisa ngobrol bareng di sana. Selanjutnya nih, ini masih berkaitan sama settingan mode pro sama pencahayaan tadi. Itu apa? ISO yang udah kita bahas tadi. Nah, kalau misalnya nih kita menggunakan ISO di kamera smartphone, kamera smartphone itu hati-hati ya teman-teman ya. Nggak sama kayak kita pakai kamera mirrorless nih atau kamera DSLR gitu tuh nggak sama gitu. Kalau misalnya di kamera mirrorless ini tuh 1600 itu ISO-nya kita pakai 1600 itu mungkin masih oke gitu. Ada di beberapa jenis kamera kayak yang ini tuh pakai 5000 juga masih oke kayak gitu. Tapi enggak untuk di smartphone ini nih teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya nih kamu pakai di smartphone, biasanya di ISO 1600 pun noise-nya udah cukup banyak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu noise itu kalau misalnya kamu ngelihat foto, terus kamu zoom fotonya, itu tuh kayak ada titik-titik kayak gitu loh, kayak ada pasir-pasirnya, semut-semutnya, itu biasanya bilangnya noise kayak gitu. Gampangnya sih kalau kamu mau tahu noise itu apa, kayak gitu tuh teman-teman. Jadi semakin gede ISO-nya, itu tuh noise-nya semakin banyak. Terus semakin kecil ISO-nya, itu noise-nya itu semakin dikit, tapi butuh pencahayaan yang banyak. Nah, semakin gede ISO-nya, noise-nya makin banyak, tapi dia akan lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi perhatiin untuk menggunakan ISO di kamera smartphone di mode profesional atau di handphone kalian yang bisa setting ISO, itu jangan tinggi-tinggi. Kalau menurut aku sih batas maksimal ISO buat smartphone itu paling berapa ya? 400 lah menurut aku. Lebih dari itu akan berpotensi noise, semakin gede semakin banyak noise-nya. Kayak gitu. Jadi lebih baik pakai di 400. Kalau bisa sih ke bawah 400, 200, atau 100. Tapi kan semakin ke bawah butuh pencahayaan semakin banyak, atau shutter speed kamu kurangin biar bisa dapetin keseimbangan antara shutter speed, ISO dan diafragma kayak begitu. Nah, kenapa di sini aku nggak bahas tentang diafragma? Karena settingan diafragma dari smartphone ini rata-rata tuh udah fix nih teman-teman. Kayak misalnya di sini f berapa, di sini f berapa, kayak gitu udah fix, nggak bisa diganti-ganti. Beda sama kayak diafragma di kamera mirrorless atau kamera DSLR kayak begitu. Selanjutnya nih, gimana caranya kita bisa ngehasilin foto yang tajam dan nggak ngeblur menggunakan sebuah smartphone? Itu menggunakan sebuah tripod. So, buat teman-teman nih kalau misalnya tangannya tuh udah nggak kuat nih, mau foto geter-geter terus nih, jangan lupa kamu selalu bawa tripod nih teman-teman. Kalau ini sih sebutannya GorillaPod ya. Bentar, coba aku ambil tripod. Nah, ini sih sebutannya GorillaPod nih teman-teman. Terus yang ini tripod kali ya. Tapi sebenarnya sih ini sama ini tuh mirip, cuman bedanya ini kan kayak bulat-bulat, terus ini lurus. Cuman bedanya ini sama aja. Ini juga bisa ditekuk-tekuk kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet nih bawa yang besar, tripod besar kayak tripod kamera kayak gitu, teman-teman bisa bawa tripod kecil kayak begini. Dan harganya nggak mahal kok. Ini paling berapa ya? 150 ribuan atau 180 ribuan, kurang lebih segituan. Tapi dapatnya udah barang bagus, bukan barang-barang yang abal. Kayak begitu. Nah, kalau ini mah lumayan, tapi nggak usah bahas ini, kita bahas ini aja. Nah, kita bawa sebuah tripod. Gunanya buat apa? Tripod ini gunanya tuh buat kamu taruh nih, misalnya kamu foto nih udah getar terus nih fotonya, udah setiap foto cekrek itu tuh getar terus. Pakailah tripod ini nih teman-teman. Jadi tinggal kamu setting, kamu atur nih, pasang handphone kamu di sini. Terus kamu arahin deh ke target foto yang kamu mau foto, misalnya foto pemandangan nih. Daripada kamu foto getar-getar, kalau misalnya kayak slow speed gitu kan, biar cahayanya biar kelihatan bagus, nggak getar-getar, pasang aja nih di tripod. Setelah kamu pasang di tripod, sesuaiin waktunya, terus tinggal kamu pakai buat foto deh. Sesederhana itu sih. Nah, kalau misalnya nih kamu tekan shutternya juga masih takut, atau misalnya resiko nih, saat nanti gue aku pencet fotonya, tahu-tahu pas mencet goyang gitu, kamu bisa pakai Bluetooth. Nah, aku kan pakai ini nih, ingat nggak pas aku ngebahas tentang
cap ini, pack grip buat smartphone ini biar kelihatan kayak DSLR. Ini itu tuh ada pencetannya nih teman-teman. Nah, pencetannya itu bisa dicopot. Nah, ini bisa jadi remote Bluetooth nih. Jadi, kamu tinggal pasang handphonenya di tripod. Setelah kamu pasang di tripod, kamu motonya tuh sesimpel pakai remote ini. Kamu pencet cekrek, udah tinggal moto deh. Tungguin waktu yang kamu mau, habis itu udah selesai foto, tinggal kamu lihat hasilnya. Hasil foto jadi lebih minim getaran dan hasilnya yang diharapkan sih bisa jauh lebih tajam ya dibanding kamu harus handheld buat foto dengan speed yang lambat kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya kamu pengen foto di tempat yang minim cahaya tapi kamu malas beli sebuah tripod seperti ini. Gimana caranya? Sederhana. Nah, saat kamu mau foto itu tahan nafas aja nih teman-teman. Tapi make sure kamu udah makan ya sebelum foto-foto ya. Karena makan itu ngaruh banget sih buat megang grip kamera biar nggak geter, atau megang smartphone gitu pas lagi mau foto biar nggak geter, itu pengaruh banget. Itu kejadian terus tuh kalau misalnya aku lagi foto-foto pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless, misalnya acara nikahan atau acara foto produk kayak gimana atau event kayak gitu kan. Kalau misalnya aku belum makan itu tuh tangan tuh terasa kayak nggak kuat, nggak ada power gitu loh. Jadi make sure kalau kamu mau foto sambil kayak tahan nafas kayak begitu, itu make sure kamu makan dulu ya teman-teman ya, biar ada tenaga buat megang handphone kamu atau megang kamera kamu gitu. Nah, caranya tuh sederhana. Kamu itu cukup deketin nih tangan ke deket dada gitu. Terus ini kan sebenarnya pada dasarnya sebagai tumpuan gitu kan, sebagai tumpuan gini. Terus pas kamu mau pencet foto itu tahan nafas 1 2 3 kayak gitu. Gunanya apa? Kalau misalnya kamu sambil nafas nih, kelihatan nggak dari sampingnya, kelihatan ya. Kalau misalnya kamu buat foto gini sambil nafas, itu tangan tuh kan kelihatan kayak agak goyang-goyang kayak gitu. Nah, itu mempengaruhi ini sih, pas kamu moto kayak agak shaky dikit gitu. Kalau misalnya foto di tempat yang pencahayaannya rendah, menurut aku itu bisa berpotensi menghasilkan gambar yang agak sedikit bergoyang gitu sih. Dan oh ya, ini pendapat pribadi aku ya, ini jadi kayak foto tahan nafas itu based on pengalaman aku foto-foto selama ini. Kalau misalnya foto di tempat gelap dan shutter speednya agak rendah atau kamu pakai mode auto, itu tuh lebih baik kamu fotonya tuh sambil tahan nafas biar nggak goyang kayak gitu. Ini sih bukan teori pasti, tapi based on pengalaman, berdasarkan pengalaman yang selama ini aku buat foto-foto aja sih. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting nih, karena kalau nggak ada ini, segimanapun kamu berusaha, itu hasilnya biasanya itu bakal miss juga, kecuali kalau misalnya autofocus dari smartphone-mu itu super cepat, super kencang, super kilat lah, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya autofocus dari smartphone itu agak sedikit lambat, ini penting banget. Apa itu? Pastiin dulu nih kamu fokusin ke objek yang bakal kamu mau foto. Jangan asal foto-foto aja, takutnya kamu asal foto-foto itu malah fokus ke bagian depannya objek, malah jadinya misfokus kan. Jadi make sure, pastiin kamu itu fokusin ke objek foto yang kamu mau. Setelah kamu dapat fokusnya, itu baru kamu pencet fotonya. Cekrek, kamu pencet kamu pencet shutter buttonnya, cekrek kayak gitu. Sayang banget kan kalau misalnya kamu lagi pengen ngabadin sebuah momen, misalnya fotoin pacar kayak gitu kan, atau fotoin keluarga nih lagi jalan-jalan kayak gitu, terus fokusnya sembarangan kayak gitu kan, jebret foto, nggak terasa kelihatannya sih kalian udah foto banyak, udah dapetin momen banyak, tapi pas masuk ke komputer atau mau masukin ke sosial media, di zoom ya fokusnya ke daerah belakang atau back fokus, objek utamanya malah ngeblur, atau nggak pas lagi foto jebret fokusnya di bagian depannya misalnya ada pohon objek orang, terus pemandangan fotonya tuh fokus ke pohonnya, nggak foto ke orangnya. Menurut aku tuh sayang banget kayak gitu kan. Jadi pastiin saat kamu bidik orangnya, kamu mau foto gini, pastiin kamu fokusin dulu nih ke objek yang kamu mau foto. Setelah kayak gitu baru deh kamu pencet fotonya kayak gitu. Itu ngebantu banget buat teman-teman semua
ngeset apa ya bilangnya, ngeset exposure. Kalau misalnya kamu mode auto fokus atau auto di handphone, itu penting banget kamu bisa ngelock fokusnya biar nggak miss fokus. Yang kedua, kamu bisa menyesuaikan pencahayaan yang ada di kameranya, terus nggak akan ngeblur lagi deh, kayak gitu. Gampang kan sebenarnya fotografi pakai sebuah smartphone itu. Pada dasarnya fotografi itu sederhana dan cukup mudah, yang penting kita ngejalaninnya enjoy aja. Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir loh. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalau misalnya ada teman-teman kamu yang pengen belajar tentang fotografi menggunakan smartphone atau videografi menggunakan sebuah smartphone. Dan jangan lupa di-like videonya kalau misalnya teman-teman semua suka ya. Sampai ketemu di next video dan kita buat fotografi jadi lebih mudah. Sampai ketemu di next video.